Teman-teman, di video kali ini kami ingin menampilkan mengenai skenario manufaktur dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 itu sendiri terdiri 7 anggota. Yang pertama ada Aulia Rahma dengan CP129, yang kedua ada Debbie Arisandi dengan CP135, yang ketiga ada Desi Wulandari dengan CP138, yang keempat ada Esra Sinaga dengan CP141, yang kelima ada Jehan Sadika dengan CP152, yang keenam ada Putri Nurnada Arianti dengan CP172, dan yang ketujuh ada Royan Abdullah dengan CP183. Selanjutnya ada modul manufaktur, yaitu sebuah alat yang sangat berguna bagi bisnis dalam mengelola seluruh proses produksi mereka. Dengan berbagai manfaatnya, modul ini membantu bisnis untuk melacak dengan detail setiap tahap produksi, mengelola inventaris dan efisien, serta menjaga kontrol kualitas produk. Selain itu, modul ini juga memberikan kemampuan analisis biaya yang canggih dan mendukung pengembangan produk. Fitur-fitur dalam manufaktur ini yang pertama ada multiple BOM atau bill of material, mendukung penggunaan beberapa bill of material untuk mengelola berbagai variasi produk. Jenis BOM itu ada BOM kit pada manufacturing order, memungkinkan pembuatan BOM dengan jenis kit yang membantu pengelompokan item yang diperlukan dalam proses produksi. Selanjutnya ada produk sampingan atau by-product, memungkinkan manajemen produk sampingan yang mungkin dihasilkan selama proses manufaktur. Yang terakhir ada pesanan pembongkaran atau on-board order, memungkinkan pembuatan pesanan pembongkaran untuk memisahkan produk jadi menjadi komponen yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada pusat kerja atau work center, memungkinkan pengelolaan operasi di pusat kerja, termasuk pemantauan kinerja dan pemeliharaan. Pemesanan kerja atau work order memungkinkan penciptaan pesanan kerja yang merinci langkah-langkah produksi yang harus diikuti oleh pekerja. Selanjutnya ada pesanan manufaktur atau manufacturing order, memungkinkan pembuatan pesanan manufaktur untuk mengatur dan melacak produksi produk. Pesanan pembuangan atau scrap order, memungkinkan pencatatan pesanan pembuangan untuk mengelola limbah atau produk cacat. Selanjutnya ada perbaikan atau repairs, mendukung manajemen perbaikan produk yang rusak atau cacat. Selanjutnya ada skenario manufacturing. Kali ini yaitu profil perusahaannya yaitu PT Ametis, sebuah perusahaan retail yang didirikan pada tahun 2023 yang menjual berbagai produk kebutuhan pokok rumah tangga. Dan berikut ini adalah alamat, email, website, rekening, dan juga alamatnya. Untuk skenario kali ini yaitu prosedur pertama dilakukan PT Ametis, yaitu divisi IT membuat bill of material dengan tipe manufaktur kit berlampir. Dalam hal ini asumsi PT Ametis adalah perusahaan startup sehingga belum memiliki work center dan sistem operation. PT Gemini Furniture berencana memesan beberapa produk ke PT Ametis dengan list sebagai berikut. Kemudian dibuat sales order sesuai pada tabel raw IT, membuat SO, disclaimer sebenarnya ini divisi sales, kemudian dilakukan produksi dengan satu work center untuk WIP terlampir, tetapi kondisi saat di lapangan pada produk tabletop tidak dapat diproduksi karena kekurangan wood panel, sehingga solusinya adalah membeli produk tersebut ke vendor lain. Dan ini untuk gambar terlampir yang kedua. Kemudian proses delivery order dilakukan oleh divisi IT. Setelah itu supervisor akan melakukan analisis pada struktur bill of material tabletop. Apakah memiliki revenue lebih tinggi jika diperlukan fixed marking terhadap table. Di sini ada pembagian role listnya, yaitu staff IT yang pertama ada Aulia Rahma, staff IT kedua ada Debbie Arisandi, selanjutnya ada admin sales yaitu Desi Wulandari, yang keempat ada staff manufaktur yaitu Royan Abdullah, dan yang terakhir adalah supervisor manufaktur yaitu Jehan Sadika. Selanjutnya ada staff IT yang pertama yaitu Aulia Rahma dengan job desk yaitu create user dan mengatur hak akses. Halo teman-teman, kenalin aku Aulia Rahma dengan CP129. Di skenario manufaktur kali ini aku sebagai IT1 yaitu tugasnya untuk create user dan juga mengatur hak akses pada Odoo skenario manufaktur di kelompok 5. Langsung aja kita masuk ke Odoo SOD-nya dulu. Kita pakai database yang Odoo 16M 5 PCC. Kita login dulu. Oke, setelah kita berhasil untuk login, kita langsung pergi ke setting. Lalu pilih manage user. Pilih favorit, import record untuk mengimport data user. Di sini aku telah membuat data user dalam bentuk Excel.
Oke, kita pilih aja. Setelah itu kita coba lakukan tes apakah file yang kita buat dan kita pilih itu sudah valid atau sudah benar atau belum. Oke, ternyata sudah valid. Kita klik import. Oke, record success import. Kita cari. Oke, di sini. Setelah kita berhasil untuk create user, lalu kita mengatur hak akses pada setiap user. Di sini ada hak aksesnya, yaitu saya sendiri, Aulia CP129. Untuk semuanya itu administrator. Kita cek dulu. Oke, sebenarnya ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk role user yang bernama Debbie itu juga sebagai staff IT, dia juga memiliki hak akses administrator untuk semua modul. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pada role user basic sebagai admin sales. Di sini dia hanya diberi akses pada modul sales saja, yang lain kita kosongkan. Oke, jika sudah, kita lakukan save. Maaf, ini belum. Kita save. Lalu selanjutnya ada Ryan sebagai staf manufaktur, dia hanya diberi akses pada administrator manufaktur. Untuk yang lain kita kosongkan. Oke, jika sudah kita save. Lalu yang terakhir kita ada Jihan sebagai supervisor manufaktur, hanya diberi akses pada manufaktur dan itu sebagai user saja. Kita cari Jihan. Yang lain dikosongkan. Lalu kita save. Setelah kita berhasil untuk create user dan juga mengatur hak aksesnya, kita pergi ke diskusi untuk membuat discuss. Di sini kita akan membuat channel dulu, yaitu skenario kelompok banyak. Ini kepanjangan. Kita create. Lalu di sini kita invite untuk kelompoknya. Kita invite untuk data user yang telah kita masukkan tadi dan kita telah menyeting hak aksesnya. Lalu kita invite channel. Sudah. Lalu kita coba untuk mengakses. Oke, sudah. Dan untuk tugas dari IT1 untuk create user dan juga mengatur hak akses serta membuat diskusi ini telah selesai, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Debbie sebagai staff IT 2. Terima kasih. Selanjutnya ada staff IT yang kedua, yaitu Debbie dengan tugas create product dan juga bill of material. Perkenalkan, nama saya Debbie. Saya di sini sebagai staf IT2 yang bertugas atau mempunyai job text untuk create produk dan BOM. Nah, yang pertama saya harus login ke database PO16 MSB 5 PJJ terlebih dahulu.
Nah, setelah itu di sini saya udah masuk, di sini udah ada grup chat yang telah dibikin oleh staf IT 1 yaitu Aulia. Nah, di sini kan karena saya bertugas untuk create produk, saya langsung saja dan create BOM, saya langsung saja ke manufacture lalu pilih produk. Nah, teman-teman, di sini jika teman-teman ingin membuat produk terbaru, teman-teman bisa klik new di sini. Nah, di sini teman-teman bisa isi general information-nya dan nama produk temnya. Kebetulan saya sudah bikin nama produknya. Nah, kebetulan saya udah bikin produk table kit itu dengan ada kode KL05 itu kelompok 05. Nah, di sini saya beri sales price-nya 320.000 sesuai dengan skenario yang telah diberikan oleh PT Citek. Nah, di sini produknya diberi untuk nama produk table kit, deskripsinya table kit, kuantitinya 1, harganya 320.000 dan teksnya itu sendiri 11%. Nah, sini saya udah ngisi semuanya, kecuali customer text-nya ini 11%. Lalu di sini kita ke inventory-nya itu rows-nya saya ke buy. Nah, di sini bisa kita save teman-teman. Nah, setelah ini di save, teman-teman bisa klik BOM, langsung klik BOM ini, bill of materialnya. Lalu teman-teman bisa klik yang di sini. Nah, sini teman-teman juga bisa buat bill of material. Nah, sesuai skenario, kita disuruh untuk bikin bill of material tabletop. Di sini saya juga sudah bikin bill of material tabletop. Ini ya. Nah, di sini reference-nya itu BOM VURN Furniture 002 dengan BOM BOM type-nya itu tipe kit. Lalu quantity untuk BOM ini 1 sesuai dengan skenario. Lalu komponennya itu diminta wood panel dengan quantity 2. Nah, mungkin sekian dari tugas dari staff IT 2. Mungkin bisa dilanjutkan ke staff selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Desi Wulandari dengan NIC CP138 dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada skenario manufaktur kali ini, saya berperan sebagai admin penjualan atau administrator pada modul sales, di mana pada Odoo nantinya saya akan menggunakan user yang bernama kelima CP138 Desi. Ini adalah informasi loginnya untuk email serta passwordnya yang sudah dibuatkan oleh admin sebelumnya, staff IT 1. Kemudian di sini ada role user yang disesuaikan dengan peran saya, admin sales, yang mana saya sebagai admin sales ini ada beberapa job text. Yang pertama yaitu create sales order, yang mana akan membuat sales order dari untuk pesanan salah satu customer, dan kemudian saya akan membuat satu work center WIP. Dan ternyata saya di sini karena melakukan pembuatan work center, artinya saya juga memiliki hak akses untuk modul manufacturing sebagai user, karena work center ini berada di modul manufacturing ya. Nah, jadi kita langsung saja ke Odoo-nya. Baik, di sini saya sudah berada pada halaman login Odoo SOD, yang mana ini akan melakukan login ke database O16 MSIB 5 Skenario. Ini adalah database yang nantinya akan digunakan oleh setiap user untuk login ya. Nah, di sini saya akan langsung saja login menggunakan email dan password yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di sini saya akan login sebagai user kelima CP138 Desi. Jadi kita langsung saja login menggunakan email dan password yang sudah dibuatkan staff IT sebelumnya untuk user tersebut. Jadi kita tinggal login saja. Nah, di sini saya sudah berhasil ya untuk login ke user ini kelima CP138 Desi. Ini juga sudah ada untuk grup yang sudah dibuatkan oleh staff IT 1 untuk melakukan komunikasi secara grup. Kemudian saya akan langsung saja untuk melakukan job desk saya yang pertama, yaitu saya akan membuat sales order. Nah, jadi kita langsung saja untuk pergi ke halaman home menu dan kita pilih sales. Di sini kita klik modul sales. Nah, ini kita sudah berada pada halaman modul sales ya. Nah, saya akan membuatkan sebuah sales order untuk customer Gemini Furniture, di mana Gemini Furniture ini memesan produk, yang mana produknya ini adalah produk yang sudah dibuatkan oleh staff IT 2 sebelumnya. Ini adalah produknya, yaitu KL05 FG78236 Table Kit.
Nah, ini adalah produknya dengan harga 200.000 dan pajak 11%. Nah, di sini kita akan buatkan sales order untuk produk tersebut karena customer yaitu Gemini Furniture ini dia memesan produk ini. Jadi kita langsung saja di sini saya akan langsung saja klik bagian button new untuk quotation karena memang alur pembuatan sales order ini kita buat quotationnya dulu. Jadi nah ini kita langsung saja ya. Kita isikan di sini customernya adalah Gemini Furniture. Nah, ini adalah customernya. Kemudian untuk tanggal expired sales order ini kita buat sampai hari Minggu saja. Nah, kemudian di sini invoice address sama delivery address ini sudah default dari sistem. Nah, di sini kita mulai memasukkan produknya. Jadi kita tinggal klik saja add a product dan ketikkan saja produk yang sudah dibuatkan tadi. Nah, ini produknya. Nanti akan muncul sendiri. Nah, di sini untuk description-nya sudah default ya. Kemudian kuantitinya ini 1, kemudian unit of user-nya units, kemudian di sini unit price-nya 320.000 dan tax-nya ada 11%. Nah, ini subtotal 320.000. Di sini juga karena terkena pajak jadinya totalnya pembayarannya Rp355.200. Nah, di sini saya akan save dulu ya. Nah, karena di sini saya akan langsung mendapatkan nomor sales order. Nah, ini kita bisa langsung saja jika ingin kirim by email kepada customer Gemini Furniture. Nah, di sini kita tinggal klik saja send by email. Nah, kita anggap sudah diterima oleh Gemini Furniture ya dan sudah disetujui. Nah, jadi kita akan langsung saja untuk melakukan confirm untuk menjadikannya sales order. Kita klik button confirm di sini. Nah, ini sudah selesai ya untuk pembuatan sales order. Di sini statusnya sudah berubah menjadi sales order. Nah, kemudian saya akan print dulu dokumen ini karena ini nanti akan saya kirimkan kepada staf manufaktur untuk terkait penyediaan produk yang dibeli. Jadi kita sudah download dokumennya, ini ya ini bentuk dokumennya PDF. Nah, di sini saya nanti akan mengirimkannya. Jadi kita lanjut dulu untuk job desk saya yang kedua. Di sini saya memiliki job desk yang kedua untuk pembuatan work center WIP. Nah, jadi kita langsung saja untuk pembuatan work center WIP. Nah, jadi work center ini seperti pusat kerja dalam sebuah perusahaan itu. Biasanya ini ada 3 tahapan. Namun di sini kami diminta untuk satu tahapan saja, satu tahapan work center WIP. Jadi di sini saya sudah juga menyiapkan datanya. Ini ada kodenya, work center name-nya ini karena dia cuma satu tahapan. Kami namanya production saja. Kemudian di sini ada working hours, time efficiency, capacity, OEE target, cost per hours, setup time, dan clean up time. Nah, jadi ini data inilah yang akan kita buatkan untuk work center-nya. Kita langsung saja beralih ke Odoo. Nah, untuk pembuatan work center ini tidak berada pada halaman modul sales ini teman-teman, melainkan modul manufacturing. Nah, oleh karena itu sebagai staff IT 1 seharusnya dia sudah mengatur hak akses kita untuk bisa mengakses modul manufacturing ini karena sesuai tugasnya ya. Nah, di sini untuk pembuatan work center kita tinggal pilih saja menu configuration. Nah, di sini ada bacaan menu work center. Jadi kita tinggal pilih saja. Nah, di sini sudah ada beberapa work center yang sudah dibuat. Nah, biasanya kan work center itu terdiri dari beberapa tahap. Nah, ini merupakan kalau tahap tuh ada assembly, kemudian kalau mau sudah assembly itu bisa di cutting, kemudian boleh di varnish atau sudah tuh finishing. Tapi karena ini kita akan mengisikan sesuai data yang kita sudah buat saja. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja untuk klik button new untuk pembuatan work center. Jadi kita tinggal ketikkan saja untuk work center name-nya production. Nah, kemudian di sini ada kodenya work center 05 karena ini biar menandakan saja kalau dari kelompok kami gitu, kelompok 5. Kemudian di sini untuk alternatif work center-nya ini boleh diisi, boleh tidak. Alternatif ini biasanya kalau misalnya work center yang kita buat ini sedang dalam proses pengerjaan gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan alternatif work center di sini, kita bisa pilih gitu. Pada kasus ini saya tidak akan memilih alternatif work center. Nah, kemudian di sini working hours-nya di sini datanya standar 40 hours per week. Jadi 40 jam per minggu. Bisa juga dipilih kalau mau 35 jam per minggu, ini opsional. Kalau mau dipilih yang mana aja. Nah, di sini ada time efficiency. Nah, jadi time efficiency ini adalah durasi yang diharapkan bisa dalam satu pusat kerja ini dalam bentuk persentase. Jadi yang diharap berarti kalau time efisiensinya bisa kalau kita isi 200 ya artinya proses durasinya itu lebih cepat 2 kali lipat gitu. Nah, di sini kita isi sesuai data ini berapa ya? Ini 100 juga. Nah, kemudian di sini capacity.
Nah, kapasitinya di sini seberapa banyak kapasitas yang mampu diproduksi dalam work center ini. Jadi di sini kapasitinya adalah 5. Kita isi 5. Nah, di sini ada OII target. Nah, jadi ini semacam target ya, ini datanya 95. Jadi OII target dengan besaran 95% ini sudah bagus ya, karena dia bisa dikatakan bagus itu kalau tidak salah minimal 80%. Jadi 95% ini sudah mendekati sangat bagus tuh. Nah, kemudian di sini setup time. Nah, setup time ini adalah waktu untuk pengaturan sebelum melakukan work center tersebut. Jadi di sini karena setup time-nya ini karena work center-nya cuma satu ya, jadi agak lama gitu setup time-nya. Di sini kami buat 45 menit. Dan di sini untuk clean up time, setelah melakukan work center ini kan pasti ada proses bersih-bersih atau untuk membereskan sisa-sisa pekerjaan gitu. Jadi kita isi sesuai data kalau tidak salah 30%. Nah, di sini sudah. Nah, di sini ada cost per hours. Jadi, cost per hours ini berapa biaya yang dihabiskan per jamnya. Jadi, di sini sesuai data ini 15.000 per work center per jamnya. Jadi 15.000 kita tulis di sini. Nah, ini sudah selesai. Sudah kita isi semua sesuai data ya. Di sini kita langsung saja save. Nah, di sini kita kembali lagi ke bagian work center. Nah, ini adalah work center yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini kita ingin lihat lebih lengkap lagi ya. Nah, ini adalah work centernya dengan work center name production dan kodenya WC05, kemudian cost per hours-nya 15.000, kemudian capacity 5 produk, 5 unit. Di sini time efisiensinya 100%, OII targetnya 95%, setup time-nya 45 menit dan clean up time-nya 30 menit. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat work center. Jadi tugas dari admin sales ini sudah selesai, sudah menyelesaikan semua job desk, baik pembuatan sales order dan juga sudah pembuatan work center. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja ke modul discuss. Saya akan menghubungi staff manufaktur yaitu Royan. Di sini user kelima CP1383 Royan. Dia adalah staff manufaktur yang akan melakukan penyiapan produk. Jadi saya akan melakukan direct message saja ke Royan ya. Karena untuk grup ini mungkin untuk perihal yang lain. Jadi kita pilih usernya. Nah, ini kita kirimkan dokumen sales order yang tadi. Nah, jadi pesan yang pertama di sini saya memberitahukan bahwa perusahaan kita mendapatkan orderan atau pesanan dari customer Gemini Furniture. Nah, di sini dibuktikan dengan dokumen sales order juga saya lampirkan. Kemudian saya meminta tolong kepada staf manufaktur Royan yaitu untuk menyiapkan produknya. Jadi di sini staf manufaktur akan melihat apakah untuk menyiapkan produknya, apakah produk itu akan diproduksi atau bagaimana gitu. Jadi kita send saja di sini. Nah, di sini saya akan mengirimkan lagi sebuah pesan, yaitu Nah, di sini saya juga menginformasikan bahwa saya tadi sudah membuat work center untuk sales order tersebut, untuk produk yang dibeli oleh Gemini Furniture tersebut. Dan saya meminta kalau untuk staff manufaktur ini memproses produk tersebut berdasarkan work center yang telah dibuat. Nah, jadi di sini tugas dari admin sales ini sudah selesai, mulai dari pembuatan sales order untuk dari pesanan customer, kemudian juga telah membuat work center untuk produk tersebut. Di sini saya juga telah menghubungi Royan, sehingga proses selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh staff manufaktur untuk memproses produk tersebut. Jadi sekian dari admin sales, akan dilanjutkan oleh Royan sebagai staff manufaktur untuk simulasi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai skenario manufaktur, di mana saya melanjutkan peran dengan sebagai staf manufaktur yang akan login dengan OD menggunakan user K5 CP183 Royan. Dan ini email dan email password yang sudah diberikan oleh staf IT 1 dan roy user saya sebagai staf manufaktur dan job desk saya sebagai sampai grab. Di sini saya langsung saja step kodenya. Baik, di sini saya sudah berada halaman Odoo login dan akan melakukan login saja dengan user Royan. Jadi kita akan login saja.
Baik, di sini sudah berhasil login ke Odoo SOD, di mana adalah halaman diskus langsung. Di sini saya mendapatkan direct message dari K5 JP1838 Desi yang merupakan admin sales. Dia menginformasikan bahwa kita atau perusahaan kami menerima pesanan dari customer Gemini Furniture, dan ini dokumennya, dan dia memintakan saya untuk menyiapkan produk. Dan ternyata dia juga membuat work center dengan production dan meminta untuk memproses dengan work center berikut. Dan jadi di sini lihat dulu bahwa dokumennya. Nah, ini adalah dokumennya, dimana Gemini Furniture ini memesan sebuah produk double kit dengan kuantiti 1, unit price 320.000 dan pajaknya 11%. Jadi di sini adalah totalnya. Di sini skenario yang terjadi adalah produk yang dipesan oleh PT Gemini Furniture ini tidak dapat atau tidak tersedia salah satu komponennya, yaitu komponennya adalah wood panel. Nah, jadi kami diminta untuk membeli produk tersebut ke vendor lain. Jadi di sini saya tidak bisa melakukan produksi untuk produk yang dibeli oleh Gemini Furniture karena tadi kekurangan bahannya yaitu wood panel. Jadi kita akan melakukan pembelian dulu melalui modul purchase. Jadi di sini langsung saja menu dan modul purchase. Di sini juga telah akses untuk modul purchase. Dan di sini saya akan membuat dokumen request for quotation untuk membeli produk wood panel yang merupakan komponen dari pesanan dari Gemini Furniture. Di sini vendor tidak ditentukan, kita dibebaskan, misalkan di Alnita Oliver dan expected arrivalnya misalnya besok. Nah, kemudian di sini juga click X confirmation, dan di sini untuk produknya gini wood panel, kita pilih wood panel dan ini ada produknya wood panel. Kemudian di sini misal kita isikan pilihnya agak banyak 5, unit price nya 25.000. Nah, ini adalah pesanan yang sudah kita buat kepada vendor lain. Kita save untuk mendapatkan nomor purchase order, dan kita langsung confirm order. Kita anggap sudah diterima oleh vendor dan disetujuinya. Nah, di sini sudah berhasil menjadi dokumen purchase order dan dokumennya sudah lock. Nah, di sini kita anggap sudah menerima produk yaknya. Jadi kita sudah dikirimkan oleh Alnita Oliver. Jadi kita receive produk. Nah, kemudian kita usikan downnya itu 5 karena sudah dikirim 5, dan kira sini saja klik validate. Nah, ini sudah selesai ya untuk pembelian beberapa wood panel untuk pembuatan produk yang sudah dipesan oleh Gemini Furniture, dan barangnya sudah kita terima. Nah, jadi selanjutnya kita akan langsung membuat manufacturing lagi untuk membuat sebuah manufacturing order. Nah, ini adalah halaman manufacturing pada manufacturing order. Kita saja klik new. Nah, kemudian untuk produknya yaitu produk adalah tabletop. Nah, jadi karena sudah di sini produknya sudah di tabletop 5 karena bill of material dari tabletop 5 sudah dibuatkan oleh staff IT 2 sebelumnya. Jadi bill of material di sini langsung otomatis
diisi ya dari sudah mulai produk ini. Jadi di sini karena bentuk bill of material-nya BuildKit, maka yang ditampilkan adalah buat panel. Jadi buat panel sehingga 2 unit. Jadi save. Nah, kita akan confirm. Nah, di sini untuk proses manufacturing order buatannya sudah selesai. Nah, kemudian di sini karena proses manufacturing order sudah selesai, nah selanjutnya kita mulailah untuk melakukan pembuatan scrap sesuai dengan job desk saya di sini, yaitu pembuatan scrap. Nah, jadi pembuatan scrap berdasarkan manufacturing order yang sudah dibuat. Jadi kita klik markdown. Oh, di sini kita harus sisihkan dulu ya. Nah, di sini sudah untuk melakukan markdown. Nah, di sini kita apply saja. Nah, di sini sudah selesai ya untuk pembuatan markdownnya. Ya, kemudian kita langsung saja untuk pembuatan scrap dengan pilih saja button scrap, button di sini. Dan di sini kita klik produknya. Ini ya sesuai dengan produk yang sudah kita buat. Kuantitinya 1. Kemudian untuk yang lainnya kita biarkan kosongkan. Kemudian kita langsung saja klik done. Nah, di sini jadi pembuatan scrap sudah selesai. Jadi job desk dari manufacturing order. Di sini untuk referensinya yaitu SP00003. Nah, ini kemudian kuantiti 1, produknya ini, dan statusnya udah done. Jadi tugas dari staf manufaktur sudah selesai. Yang terakhir ada supervisor manufaktur yang diperankan oleh Jehan dengan tugas analisis struktur cost bill of material WIP. Saya Jehan Cedikabula dengan CP152. Memiliki role user sebagai supervisor manufaktur dengan job desk melakukan analisis struktur cost BOM WIP. Yang pertama, kita login ke Google terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke manufacturing. Hal pertama yang kita lakukan adalah ke produk, kemudian mencari produk yang telah dibuat oleh anggota sebelumnya. Yang pertama itu dengan kode WIP 8522. Kita kemudian ke inventory. Kemudian untuk row-nya sendiri kita ganti menjadi MTO dan manufaktur karena ini dibuat di manufaktur kita sendiri. Kemudian kita kembali lagi ke produknya. Yang kedua itu kita cari table kit dengan penyawalan FG yang ini. Nah, setelah itu kita ke inventory, kemudian menggantinya menjadi MTO dan buy. Kemudian kita kembali lagi ke produk. Selanjutnya kita cari dengan kode RM yaitu web panel. Nah, kemudian kita melakukan hal yang sama, yaitu MTO dan buy karena ini adalah barang yang dibeli dari vendor. Nah, setelah ini kita akan melakukan analisis pada struktur cost BOM, apakah memiliki revenue yang lebih tinggi jika dilakukan benchmarking terhadap table kit. Jadi setelah itu kita masuk ke bills of materials. Nah, untuk melakukan benchmarking antara tabletop dan table kit, yang pertama kita masuk dulu ke tabletop. Kemudian kita melakukan overview. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa BOM cost-nya itu sebesar 36.000 dan produk cost-nya sebesar 270.000. Kemudian kita melihat table kit.
Nah, untuk table kit sendiri, kita memiliki BOM cost dengan 36.000 dan produk costnya 260.000. Nah, dengan ini kita dapat melihat yang mana revenue-nya lebih tinggi di antara kedua hal tersebut. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator.